Kristus sudah bangkit, Kristus sudah jaya, haleluya. Saudaraku yang terkasih, cinta kepada Tuhan menggerakkan Maria Magdalena dan Maria yang lain untuk datang ke makam Yesus. Saat orang lain masih tertidur, saat para murid masih diliputi dengan ketakutan, kecemasan, dan keraguan, Maria Magdalena pergi untuk menjumpai orang yang dikasihinya. Saat melihat batu penutup makam sudah terguling, maka muncul dalam pikiran bahwa jenazah Yesus diambil orang oleh mereka yang memusuhinya, atau orang gila yang menyibukkan diri dengan merampok di makam. Berhadapan dengan situasi ini, Maria Magdalena tidak sanggup menghadapinya sendirian. Maka Injil mengisahkan bahwa ia kembali dan memanggil para murid. Maria Magdalena memberi kesaksian, tetapi tidak semua murid percaya. Mereka masih ragu dan takut. Petrus dan Yohanes berlari menuju ke makam untuk membuktikan bahwa apakah pintu makam sudah terbuka dan untuk mencari Yesus. Saat di makam, Yohanes hanya melihat dari pintu makam dan tidak masuk ke dalam. Sedangkan Petrus langsung ke dalam. Ia yang dipilih Tuhan harus masuk dan memberi kesaksian kepada orang lain bahwa makam Yesus benar-benar sudah kosong. Kain kafan dan penutup kepala masih ada. Yohanes yang melihat dari pintu makam lalu mengingat semua sabda yang disampaikan oleh Tuhan, dan dari sana ia percaya bahwa Tuhan sudah bangkit. Saudaraku, Maria Magdalena yang mencintai Tuhan Yesus begitu banyak, dialah yang pertama kali ke makam Tuhan. Yohanes, murid yang dikasihi dan mengasihi, dialah yang pertama sampai di pintu makam dan pertama yang percaya. Cinta memberikan kepadanya mata untuk membaca tanda-tanda dan suatu pikiran untuk mengerti. Hal ini menegaskan bahwa kita tidak dapat bercerita tentang sesuatu atau bersaksi kalau tidak ada relasi atau ikatan yang mendalam. Saudaraku yang terkasih, Yesus bangkit dan menjumpai kita dalam keseharian, menjumpai kita di Galilea kehidupan kita masing-masing. Maka perlu iman Paskah untuk mewartakan tentang sukacita kebangkitan dengan menjadi saksi bagi banyak orang. Petrus bersaksi tentang Tuhan dengan mengisahkan perjalanan Yesus dan misteri Paskah, seperti kita dengarkan dalam bacaan pertama. Pewartaan ini turut mengajak semua orang untuk bersedia menjadi saksi tentang kebangkitan Tuhan dalam kehidupan. Itulah yang kita dengarkan dalam bacaan kedua. Lalu kita bisa bertanya, lalu Tuhan bangkit untuk siapa? Tuhan bangkit untuk kita semua umat beriman. Bangkit untuk kita semua yang merindukannya. Kita yang haus dan rindu akan perjumpaan pribadi dengan Tuhan dalam doa-doa, perjumpaan dari hati ke hati. Bangkit untuk kita semua yang takut. Para murid takut dan mengunci diri dalam kamar-kamar, dan Tuhan hadir bersama mereka, membawa sukacita, damai, sejahtera bagi kamu. Bangkit bagi orang yang kurang percaya. Ia bangkit untuk menguatkan iman orang yang lemah dan ragu seperti Thomas. Tuhan bangkit untuk orang yang bingung. Ia hadir membimbing orang yang bingung seperti dua murid dalam perjalanan ke Emmaus. Kebangkitannya menjernihkan hati dan budi orang-orang yang bingung. Bangkit untuk mereka yang sibuk di tengah kerja. Orang sibuk dengan pekerjaannya dan tenggelam dalam kesehariannya, sehingga tidak mampu menangkap kehadiran Tuhan. Kebangkitan membuka mata manusia yang sibuk untuk menyadari kehadiran Tuhan dalam kesibukannya. Dan bangkit untuk kita semua. Ia bangkit untuk kita yang percaya, untuk hati yang selalu merindukannya, terutama saat kita sedang dalam ketakutan, kecemasan, keraguan. Saudaraku, Tuhan sudah bangkit.
Kita sambut dengan penuh iman dan kegembiraan. Kita berlari lebih cepat ke makamnya Tuhan, berlari lebih cepat untuk mewartakan Tuhan, menjumpai hati banyak orang, dan katakan bahwa Tuhan sudah bangkit, hadirkan damai sejahtera bagi mereka semua. Kebangkitannya lewat daya ilahi menggulingkan dan menghancurkan makam, membelah kubur hati kita, agar kita turut bangkit, hidup baru bersamanya, dan siap menjadi saksi cintanya. Jadilah saksi cinta Tuhan dalam kehidupan. Jadi saksi dengan cara hidup kita. Jadi saksi tentang perjumpaan iman dengannya. Dan jadi saksi bahwa Ia yang kita percaya adalah Ia yang mengatakan, "Akulah kebangkitan dan hidup." Selamat Paskah, salam sukacita, salam damai sejahtera. Tuhan memberkati.